Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Mubarak, Majlis Ta'lim ba'da salat zuhur rahimakumullah. Mari senantiasa kita syukuri fadilah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan itu semua kita dapat beraktivitas hari ini, kemudian dapat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini sering kita ulang. Jadi mustahil seorang hamba beraktivitas beribadah tanpa fadilah, tanpa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya senantiasa istimrar kontinu, mari kita syukuri fadilah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimakumullah, senantiasa pula kita sampaikan kepada baginda Rasulullah salawat yang sempurna. Yakin salawat kita akan disampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin, dua kalimat ini menjadi satu paket yang tidak boleh kita pisah. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, tidak panjang kalam, kita sebentar kajian kita, jam 1 selesai begitu ya. Inna syahra Ramadan qad azama 'ala ar-rahil, lam yabqa illa qalil. Faman minkum ahsana fi fa'alaihi tamam wa man farata falyuakhirhu bil husna. Allahu akbar. Ini kalimat luar biasa. Inna syahra Ramadan, sesungguhnya bulan Ramadan sebentar lagi akan jauh meninggalkan kita. Lam yabqa illa qalil, tidak tersisa kecuali sedikit lagi, sebentar lagi akan hilang meninggalkan kita. Jadi bulan Ramadan sebentar lagi akan menjauh meninggalkan kita. Lam yabqa illa qalil, tidak tersisa kecuali sedikit lagi. Coba antum, ana tanya, berapa hari lagi akan hilang? Didit? 6 hari lagi, subhanallah. Di pertemuan kita awali ya dengan kalimat seperti daun kering yang antum bakar di musim kemarau. Daun kering antum kumpulkan
sedikit, banyak, kemudian antum bakar, itu hilang cepat sekali. Wa kadzalika syahrul Ramadan al-mubarak musimun 'azim fadluhu 'azim was-sawabuhu jazil indallahi azza wa jalla fihi rahmah maghfirah itkum minan nar mudha'af lil a'mal salih fihi lailatun khairum min alfi syahr. Itu semua sebentar lagi akan jauh meninggalkan kita. Subhanallah. Faman minkum ahsana fi, siapapun di antara kalian ahsan, bagus amalnya di bulan ini, fa alaihi tamam, wajib bagi antum menyempurnakan terus menerus. Min awal hatta al-ahan, kalau dari awal antum sampai sekarang ahsan secara zahir, karena batin bukan urusan antum, batin urusan Allah. Kalau secara zahir antum mengakui ahsan amalan antum di bulan ini, fa alaihi tamam, wajib bagi kita untuk menyempurnakan terus menerus. Tetapi sebaliknya, wa man farata, barang siapa yang menyia-nyiakan bulan ini, naudzubillah, fal yuakhirhu, maka akhirkan, sudahi maksiat kita, al-muharramat, perkara haram terhadap Allah di bulan ini, az-dzunub, perkara dosa di bulan ini, imma saghir wa imma kabir, baik dosa kecil apalagi dosa besar, bil husna, dengan kebajikan. Jadi dua, akhir rahimakumullah, kalau antum yakin ahsan amalan antum di bulan ini, laisal aksar, jangan mengharapkan banyak kalau tidak ahsan, na'udzubillah min zalik. Yang penting amal antum ahsan, ya. Kalau antum yakini amal antum ahsan di bulan ini, fa alaihi tamam, antum sempurnakan terus menerus. Tetapi siapapun yang bulan ini menyia-nyiakan bulan yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, akhirkan maksiat antum kepada Allah hari ini, belum terlambat. Bil husna, dengan berbagai macam kebajikan. Is'al nafsak, tanya diri kita masing-masing. Tidak ada yang tahu apakah amal ibadah kita di bulan ini ahsan min awal hatta al-an, dari akhir sampai sekarang, atau kita terjerembab dalam rangka idha'atul waqt, menghabiskan waktu bi ghairi faidah di bulan ini. Akhiri bil husna, dengan kebajikan terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ini mungkin pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan, karena ana di awal pekan, ana ini di akhir. Yang mudah-mudahan pertemuan kita dipelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga silaturahmi kita ditulis ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sesuai dengan tema kita kali ini adalah al-istiqamah. Al-istiqamah fi dinillahi azza wa jalla qaimun ala qaidatain. Jikalau seorang hamba mengaku istiqomah dalam din, dalam agama, mesti ada dua hal di dalam dirinya. Jadi kalau kita mengaku istiqomah terhadap dinullahi azza wa jalla, harus ada dua perkara di dalam dirinya. Dan ini terus menerus, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan 12 bulan. Jangan sekali-kali, perhatikan kalimatnya, bukan jangan sekali-kali kalian berbuat baik hanya di Ramadan saja. Ba'da Ramadan seperti kambing hayawan liar terlepas dari kandangnya, na'udzubillah. Waskatnya Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di bulan Ramadan. Ini wajib kita pahami. Waskat Allah Subhanahu wa taala setiap bulan. Jangan Anda berbuat baik di Ramadan saja. Na'udzubillah, lacur hamba Allah, mengenal Allah, ma'rifatullah fi syahri Ramadan faqat. Lacur hamba Allah, mereka mengenal Ramadan, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, beribadah, taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Lacur. Akhir rahimakumullah. Mari kita bahas, ya. Istiqomah seorang hamba dalam din, dalam agama Allah Subhanahu wa taala, mesti ada dua hal di dalam dirinya. Nanti dua hal ini akan kita jabarkan. Ya. Jadi istiqomah di dalam dinul Islam bil adillah qaimun ala qaidatain. Bisa tegak istiqomah antum dengan dua hal. Pertama,
alla yu'badu illallah, janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku istiqomah tapi kita menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, gugur istiqomah antum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an yuta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah antum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditopang dengan taat kepada baginda Rasulullah. Ya, ini kita sudah pahami nih sejak kecil. Beribadah hanya kepada Allah, summa kemudian taat kepada Rasulullah. Kalau dua hal ini ada dalam diri kita, yakin istiqamah kita dalam din, yakni la takhruj an syariatillahi yaminan wa shimalan. Jadi makna istiqamah, tidaklah keluar seorang hamba itu dari syariatnya Allah ke kanan dan ke kiri. Jadi kalau kita mengaku istiqamah, kita harus ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Jangan keluar dari itu. La takhruj an syariatillah, janganlah kalian keluar dari syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah, yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Fastaqim kama umirta, gitu. Istiqomah kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ayo, dalam kesempatan yang sempit ini kita bahas amalan-amalan yang terkait dengan ibadah kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Iya. Jadi kalau dua hal ini ada, berarti kita istiqamah. Dua hal ini tidak ada, kalau yang akan kita bahas ini pun tidak ada di dalam diri kita. Ya, jadi antum istiqamah ditopang dengan dua hal. Nah, dua hal ini ditopang dengan beberapa hal yang akan kita sampaikan. Ya. Jadi kesempurnaan ibadah kita kepada Allah, kesempurnaan taat kita kepada Rasulullah sehingga kita istiqamah dalam dinul Islam bil adillah. Pertama, yakni aklul halalan thayyiban mubarakan fi. Ini termasuk orang yang selalu memakan makanan yang bersumber dari halal, thayyib, mubarakah, berarti dia ibadah dan taat kepada Allah dan Rasulullah, berarti dia istiqamah dalam din. Jadi orang yang memakan perkara yang haram, al-muharramat, al-ma'asi wal-dhunub, masalan, dia tidak beribadah sesungguhnya kepada Allah, dia tidak taat sesungguhnya kepada Rasulullah, berarti orang ini tidak istiqamah dalam dinul Islam bil adillah. Na'udzubillah. Lacur orang itu. Ya. Nanti tafsiran para ulama terkait dengan istiqamah kita bahas kalau waktunya cukup. Begitu. Antum tidak boleh mengandalkan sifat baik saja. Orang itu baik sekali. Ya, rahmah dia, bahkan rahmatun nas wal bahaim, yakni bahimatil an'am. Dia rahmah kepada manusia, dia rahmah kepada hayawan. Tapi kalau tidak istiqomah, lacur dia, dibakar dia nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang yang istiqamah beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, orang yang sempurna ibadah dan taatnya, pertama, aklul halalan thayyiban mubarakan fi, senantiasa dia istiqamah, ya, makan dari makanan yang halal, kemudian thayyib dan barakah, ya, dia mencari sumber yang halal, sudah halal thayyib, sudah thayyib barakah. Jadi orang Islam kita ini semaksimal mungkin mencari sumber yang halal, kemudian thayyib dan barakah. Ya. Bukan hanya halal, tapi thayyib, kemudian barakah. Ya. Barakah, karena barakah ini luar biasa. Ya. Falyazdad fi kulli khair alladhi tata'alaq bi khair wal hasanat. Jadi setiap saat bertambah tuh. Setiap saat kebajikannya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanlah dari sumber yang halal, thayyib dan barakah. Kemudian orang yang ibadahnya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, taat kepada Rasulullah sempurna, kaful adza imma biqaul wa imma bi'fil. Orang itu mencegah dirinya untuk tidak mengganggu orang lain, baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Jadi kalau kita mengaku selalu kita beribadah kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, tapi subhanallah tidak mencegah dirinya. Jadi dirinya tidak dicegah sama beliau, sama siapapun, ya, sehingga selalu mengganggu orang lain.
baik dengan ucapan apalagi dengan perbuatan. Berarti ibadah dan taatnya dilakukan. Ya, sebenarnya ibadah dan taat itu mutasawiyan, sama saja. Ya, ibadah orang itu sempurna karena taat. Taat orang itu sempurna karena ibadah. Oleh karenanya ini saling melengkapkan, menyempurnakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun hamba Allah yang mengaku beribadah kepada Allah, mengaku taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mencegah lisannya. Ya. Jadi lisannya tidak dicegah sama dirinya. Kita sudah paham, yakni riba, namimah, misalkan kadzab, wala siyama fi hadzal yaum, apalagi di hari ini, di bulan ini. Allah tidak butuh dengan puasa seorang hamba yang tidak mencegah dirinya. Ya, jadi dirinya tidak dicegah, selalu ya melontarkan kalam terkait dengan riba, namimah atau apapun bentuknya. Hadirin, orang yang sempurna kadar ketaatannya kepada Allah dan Rasulullah, kadar ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kaful adza imma biqaul wa imma bifi'l. Cegah dirinya, jangan mengganggu orang lain. Cegah diri kita, jangan kita ganggu orang lain, baik dengan lisan kita apalagi dengan perbuatan kita. Ini bukan di Ramadan saja, baru insyaallah sebentar lagi bulan Syawal. Jadi bulan Syawal tetap kita istiqamah, ya, memakan yang baik. Tetap istiqamah di bulan Syawal untuk menjaga lisan kita dan perbuatan kita. Berikutnya, orang yang sempurna kadar ibadah dan taatnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah at-taubatu. Kita jangan taubat hanya di bulan Ramadan saja. Setiap saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin pada saat ini grafik kadar taubat kita mungkin bertambah begitu. Karena selalu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala istighfar, talabul maghfirah, ya, ampunan Allah Subhanahu wa taala, maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas taubat itu dari dulu, ya, yakni ar-ruju' min ma'siyatillah ila ta'atillah. Jadi taubat maknanya kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju taat. Senantiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menuju taat, bukan hanya di Ramadan saja. Setiap saat kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham makna taubat, bahwasanya siapapun kita memiliki masa lalu. Semua kita yang hadir di sini memiliki masa lalu. Sebaik-baik orang yang bermasa lalu bertaubat kepada Allah dengan cara dua perkara. Pertama, lari sekencang-kencangnya mencari ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Jadi orang yang bertaubat caranya cuma dua. Pertama, dia lompat atau lari sejauh-jauhnya mencari ilmu nafi, mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dia beramal saleh. Itu cara orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita kepingin sempurna kadar ibadah dan taat kita kepada Allah dan Rasulullah, taubat kita setiap saat dengan cara mencari ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Berilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Karena baginda Rasulullah diutus ke muka bumi ini cuma membawa dua hal tadi, ilmu nafi wal amal saleh. Arsalahullahu bil huda wa dinil haq. Arsalahullahu bil huda. Al huda yakni ilmu nafi, dinul haq, amal saleh. Berarti orang yang kepingin bertaubat kepada Allah, di mana taubatnya kepingin disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertebaran di muka bumi ini. Satu, mencari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, beramal saleh, ya. Apalagi di bulan ini, ya, mudha'af, dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiga itu, ya. Sudah tiga kesempurnaan seorang hamba ketika beribadah dan taat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya kita jadikan satu saja, tamassuk bi kitabillahi wal iqtida bi sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ibadahnya dan taatnya sempurna, tamassuk bi kitabillah,
berpegang teguh dengan kitabnya Allah, tunduk kepada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita kepingin ibadah kita sempurna, berpegang teguh dengan kitabnya Allah, karena seluruh aspek kehidupan manusia terkait dengan ibadah kepada Allah kita sudah pahami ada di dalam kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya banyak sekali guru kita berpesan di bulan ini. Ini bulan termasuk Syahrul Quran. Ya. Bulannya Al-Quran, makanya kita sudah bahas di pertemuan pertama. Jangan sampai kita tidak membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ketika antum dibangunkan tadi, ya, kita sudah mulai qiyamul lail. Ya, sudah 3 kali qiyamul lail, ya. Jangan sampai ya antum tidak membaca kalamnya Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, gitu. Karena ibadah saum ada beberapa ibadah pengiringnya. Jadi ibadah saum wajib kita iringi dengan ibadah-ibadah lainnya. Di antaranya tadi tamasuk bi kitabillah. Iringi Ramadan ini dengan selalu berpegang teguh dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara qiraah, kita baca, tilawah, kita pahami, tadabbur, kita amalkan. Oleh karenanya tamasuk, pegang teguh kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ibadah dan taat kita kepingin benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat derajat istiqamah fi dinillahi azza wajalla. Pegang teguh kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seluruh aspek kehidupan manusia ada di dalam kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi aqwam itu fid dunya wal akhirah. Seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat ada di kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita tidak pandai berbahasa Arab, tapi ada terjemahnya. Kita baca terjemahnya. Kalau bisa antum baca Al-Qur'an itu ya 5 ayat, 5 terjemahnya. Sehingga antum bisa tilawah, antum pahami, kemudian antum tadabbur, ditadaburkan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tamassuk bi kitabillah wal iktida bisunnah. Jadi orang yang ibadah dan taatnya benar sehingga dia istiqomah setiap saat, wajib dia berpegang teguh dengan kitabnya Allah, tunduk dan patuh kepada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Karena 2 hal ini luar biasa. Kita sudah paham sebenarnya. Ini menjadi motivasi saja buat kita agar kita tidak mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Di bulan lain wajib kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Tamassuk bi kitabillah wal iktida bi sunnatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada ul huquq. Nah, hati-hati. Jadi ibadah antum tidak sempurna, taat antum tidak sempurna kalau ada ul huquq tidak ada dalam diri antum. Laksanakan hak dan kewajiban kita. Ya, antara antum dengan anak ada kewajiban. Antara antum dengan istri antum, dengan atasan antum ada hak dan kewajiban. Jadi orang yang kepingin ibadahnya sempurna, taatnya sempurna, ada ul huquq, laksanakan hak dan kewajiban. Hati-hati, ya. Kita bahas antara kita saja. Hakul muslim alal muslim khamsun. Jadi hak kita dengan saudara kita yang lainnya ada 5 perkara. Jangan sampai ini kita tidak laksanakan. Pertama adalah raddus salam. Berarti ini kaitannya ibadah dan taat. Ketika seorang hamba, teman antum, saudara antum, raddus salam, dia memberi salam, berarti berhak dia untuk dijawab. Makanya menjawab salam itu hukumnya hukum yang wajib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah paham tuh. Ya, assalamualaikum asyrah. Assalamualaikum warahmatullahi isyrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salasun. Jadi ketika antum mengucap salam sempurna 30 kebajikan. Makanya Hayat Kibarul Ulama sangat melarang ketika antum memberikan salam dengan teknisnya itu disingkat. Jangan. Ya, apalagi sekarang sudah canggih. Kita tinggal pencet keluar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pahami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu 30 kebajikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sempurna juga kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, hak kita, ini hak kita dulu lah. Ya, antara kita raddus salam, jawab salam. Jadi orang yang memberi salam berhak untuk dijawab. Kemudian
iyadatul marid, kunjungi orang yang sakit. Orang yang sakit menurut dinul Islam bil adillah punya hak dia. Jadi orang yang sakit teman kita, dia berhak untuk dikunjungi. Makanya mengunjungi orang sakit menjadi hukumnya fardu, tapi tidak fardu ain, fardu kifayah. Ketika saudara kita sudah mewakilinya, ya sudah terbebas kita. Kunjungi orang yang sakit. Orang yang sakit menurut agama Islam punya hak ittiba'i janaiz, kemudian ikuti jenazah. Yang baru-baru ini kemarin imam rawatib kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Jadi subuh masih dalam waktu subuh masih menjadi imam, bahkan memberikan kultum kepada kita. Subhanallah. Ya jam setengah 12 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia meninggal tidak meninggalkan waktu sedikit pun, gitu. Ya, makanya kita sudah paham sebenarnya kematian itu datangnya ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, ba'da zuhur, ba'da asar. Makanya hati-hati antum. Jangan antum berbuat baik di waktu zuhur saja, jangan. Ya, jadi hakikatnya Adit masih punya kakek, Dit. Kakek antum wafatnya ba'da isya, ba'da subuh, atau antum gak ingat? Hah? Masih ingat? Antum masih punya ayah? Ibu masih ada? Kakek? Antum ingat kakek antum meninggalnya ba'da zuhur, ba'da isya? Lupa? Antum masih ingat? Ada kakek? Masih ada kakek? Meninggalnya ba'da apa dia? Ba'da isya. Artinya apa? Tadi istiqomah antum. Jangan berbuat baik di waktu zuhur saja. Zuhur diawasi Allah, asar diawasi Allah. Jangan sampai ada kalimat seperti ini, Allahu Akbar, orang itu belum sholat zuhur dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kita sudah tahu sebenarnya kematian itu datang kalau nggak pada isya, pada subuh, betul nggak? Kalau nggak pada subuh, pada zuhur. Kalau tidak pada zuhur, pada asar. Kalau tidak pada asar, pada maghrib. Di situ saja tuh datangnya kematian. Coba antum seleksi dan betul nggak? Betul atau betul nih? Artinya apa? Istiqomah antum. Jangan berbuat baik di zuhur saja, zuhur berjamaah, asar nggak berjamaah, jangan. Ya apalagi tidak salat, begitu. Kadang kita berjamaah cuma maghrib aja. Kenapa? Ada bukbernya gitu. Ya, ada iftar berjamaah, antum salat maghrib berjamaah. Di luar itu tidak, jangan. Jadi zuhur diawasi Allah, ya, asar diawasi Allah, seterusnya. Makanya berbuat baiklah, ya, dengan standar istiqamah, beribadah dan taat kepada Allah dan Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin, ya, istiqamah itu ada kalimat yang sudah kita hafal. Al istiqamah khairun min alfi karamah. Jadi istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Ya. Jadi istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat, gitu. Kita nggak usah cari jauh-jauh karamah. Udah antum istiqamah beribadah kepada Allah, ya. Antum istiqamah taat kepada baginda Rasul lebih baik daripada 1000 karamah, subhanallah. Ya. Ini bukannya hadis, ini makalah ulama, ya. Jadi orang yang istiqamah dalam rangka taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dia lebih baik daripada 1000 karamah. Kadang-kadang kita mencari karamah jauh sekali, enggak usah. Ya, jadi karamah akan turun kepada kita tatkala kita istiqamah beribadah dan taat kepada baginda Rasulullah. Ya, tasmiyatil atas. Selanjutnya, ketika saudara kita bersin, ya, kemudian dia berkata, alhamdulillah. Kita dengar, kita ucapkan, kita malas. Yarhamkumullah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Saling berdoa, ya, ijabatud da'wah. Ya, ketika saudara kita mengundang, ya, ijabatud dakwah, wajib bagi kita mendatangi undangannya. Tetapi undangan ini ada 3 hal. Ada qablahu, indahu, ba'dahu. Jadi ketika antum diundang oleh saudara antum, boleh datangnya sebelum pelaksanaan, atau pada saat, atau pada akhir pelaksanaan. Apalagi undangan itu terkait dengan perkara yang tidak sesuai dengan kebiasaan kita. Kita harus pilih. Ya, kalau saya hadir pada saat pelaksanaan ini akan timbul mudarat, kita ambil waktu setelahnya atau sebelumnya. Nah, hadirin rahimakumullah, ya, ada sisa beberapa menit mungkin dialog kita. Yang terpenting kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu istiqomah
Ya, istiqomah dalam kebajikan Allah bukan hanya sekali lagi di bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi Ramadan akan hilang, akan jauh meninggalkan kita, dan kita yakini belum tentu Ramadan yang akan datang kita bisa berjumpa kembali. Oleh karenanya sering diulang, jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita, agar kita mujahadah tadi, ya, sempurnakan kebaikan kita. Antum sedekah, sempurnakan di bulan ini. Antum thalabul ilmi, antum baca kalamnya Allah Subhanahu wa taala, antum qiyamul lail, ya. Kita udah istiqomah dari awal sampai akhir. Jangan antum pilih, ya, ketika ganjil antum mujahadah genap, tidak, jangan. Pokoknya orang yang istiqomah dari awal sampai akhir nanti yughfar lahum fi akhir lailatin, mereka akan diampuni di akhir malam bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita yang sunnah, yang wajib, apapun bentuknya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dijadikan hamba Allah yang sia-sia amal ibadahnya dan tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya tips untuk biar tetap istiqomah agar kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan yang positif seperti qiyamul lail, berpuasa dan sedekah bisa terus, itu apa aja itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana amal ibadah kita terus istiqomah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita sudah bahas ini di pertemuan pertama, ya. Maka penting sekali memahami ilmu dan fadilah ketika beramal saleh, gitu, ya. Jadi pahami ilmunya, pahami hukumnya, pahami fadilahnya. Jadi memahami hukum ibadah yang hendak kita laksanakan, memahami keutamaan ibadah yang hendak kita laksanakan, ini mendorong kita agar kita istiqomah. Jadi pahami hukumnya. Gini, ketika hendak antum melaksanakan satu perkara ini hukumnya apa? Itu pahami. Yang kedua, fadilahnya. Sehingga ketika antum pahami hukum amal yang hendak antum laksanakan, atau antum memahami fadilah amal yang hendak antum laksanakan, menjadi istiqomah. Kenapa? Oh, kalau saya tinggalkan bahaya, ini hukumnya wajib. Yang kedua, fadilahnya sangat besar. Jadi mengejar fadilah ketika beribadah, ketika taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya, itu boleh, diperbolehkan. Jadi supaya antum istiqomah dalam beribadah kepada Allah, caranya dua: fahami hukum dan ilmunya. Yang kedua adalah fahami keutamaannya. Gitu. Dengan itu insya Allah antum tanpa didorong orang lain, tanpa diajak orang lain, antum akan istiqomah beramal ibadah yang hendak antum laksanakan. Tampilan ibadahnya apa saja, gitu. Ustaz, ya, pahami hukum dan fadilahnya. Itu memotivasi kita untuk terus beramal saleh sehingga istiqomah, gitu, ya. Silakan yang lain. Assalamualaikum Pak Ustaz. Seperti kita ketahui, waktu bulan Ramadan kan qiyamul lail itu jadi tarawih. Kalau sesudah Ramadan, apakah qiyamul lail itu diharuskan?
biasakan dilakukan sesudah bisa. Di bulan Ramadan, qiyamul Ramadan namanya tarawih gitu. Ya, di bulan lain qiyamul lail. Ma baqiya min lazzatid dunya illa salas. Tidaklah tersisa kelezatan dunia bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali 3 hal ini. Ya, kita supaya paham saja nih. Ketika antum makan, antum minum, antum tidur, antum istirahat, kepingin lezat, betul gak? Kepingin nikmat begitu. Ya, jadi apapun aktivitas kita kepingin terkait dengan perkara lezat. Lezat itu laziz bahasa Arab. Ma baqiya min lazzati dunya illa salas. Tidaklah tersisa kelezatan dunia bagi orang beriman kecuali 3 hal. Berarti 3 hal ini kelezatan dunia bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar itu wallahu a'lam bishawab. Begitu. Lezatnya bagaimana itu menurut Allah dan Rasulullah. Yang pertama adalah salatul jamaah. As-salatu ala waqtiha bil jamaah fil masajid. Itu kelezatan dunia. Yang kedua adalah liqa'il ikhwan. Berjumpa dengan saudara seiman, itu kelezatan dunia yang luar biasa. Ya makanya antum cari wabil mu'minina ikhwana, begitu dalam akidah mujmal. Ya, carilah saudara antum, teman-teman antum yang satu iman, ya, yang beriman kepada Allah. Jadi antum dari sekarang cari teman orang-orang yang beriman. Ketika antum mencari teman orang-orang yang beriman, berarti antum mencari orang-orang yang akan mendorong antum ketika antum nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham tuh, ketika satu jenazah berbaring di depan kita, yang berdiri di belakangnya orang-orang yang beriman kepada Allah semua, 40 orang saja. 40 orang yang beriman kepada Allah, la tusyrik billahi syai'an, beriman kepada Allah, tidak syirik kepada Allah, berdiri di hadapan kita, di mana kita menjadi jenazah, bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai dari sekarang kita harus memilih teman-teman yang akan menghampiri kita ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang mengantarkan jenazah cuma batasnya mengusung saja. Ketika sampai di masjid dia nggak mau masuk masjid. Banyak gak seperti itu? Makanya antum cari teman dari sekarang agar teman antum bisa mendampingi antum ketika antum disolatkan. Begitu. Nah, hadirin, liqa'il ikhwan, berjumpa teman seiman ini, saudara seiman adalah kelezatan dunia. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Nah, di luar Ramadan qiyamul lail itu kelezatan dunia. Ya, jangan antum tinggal. Makanya tadi jangan qiyamul lail di Ramadan saja. Jangan sedekah di Ramadan saja. Jangan baca Al-Qur'an di Ramadan saja. Istiqomah ibadah dan taat kepada Allah dan Rasulullah, istiqomah begitu. Jadi bapak, fadhal silakan di Ramadan qiyamul lail, ya, di luar Ramadan sama qiyamul lail, karena kelezatan dunia. Ya apalagi kalau antum itikaf, ya memang antum tidak bisa itikaf seperti sahabatnya Rasulullah atau seperti Rasulullah, kan antum bekerja, ya. Yang penting antum sudah punya niat untuk memakmurkan masjid di bulan Ramadan di akhir 10 malam. Makanya antum kalau mau cuti begitu. Ya. Jadi bapak fadhal silakan qiyamul lail di bulan Ramadan dan qiyamul lail di luar bulan Ramadan, silakan. Ustaz, saya ingin menanya sekali lagi ya, waktu qiyamul lail sesudah Ramadan itu apakah seharusnya sesudah tengah malam atau boleh juga sesudah sholat isya misalnya, karena kita punya situasi takut ketiduran? Kalau pada isya jangan, ya bapak, ya minimal tidur atau sepertiga malam begitu kan, di akhir paling akhir kubailas subuh, menjelang. Nah, menjelang subuh itu sudah hampir habis, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu, ya. Jadi jangan pada isya. Kalau pada isya di bulan Ramadan, ya. Tarawih itu qiyamul Ramadan, qiyamul lail, itu maknanya. Tapi harus tarawih, harus tenang, sakinah, begitu. Jangan tarawihnya luar biasa itu, ya. 23 rakaat jam 8 kurang seperempatnya sudah selesai, subhanallah, ya. Jangan. Jadi tarawih itu sakinah, tenang, santai, begitu, ya. Dipelihara tasdidnya seorang imam. Ada lagi? Cukup ya. Kita mohon kepada Allah SWT
jaga kondisi kita jangan sampai sakit. Ya, tadi Didit bilang tinggal 6 hari lagi. Ya, jaga kondisi. Walaupun boleh orang yang sakit itu tidak berpuasa di bulan ini, tapi alangkah ruginya. Ini akhir malam. Ya biar sempurna. Ya, karena akan disempurnakan ganjaran seseorang apabila selesai pekerjaannya. Ya, akan disempurnakan ganjaran kita apabila kita menyelesaikan pekerjaan kita. Mudah-mudahan Ramadan kita sempurna sampai akhir, amal ibadah bentuknya apa saja diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana akhir pekan ini kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.